Selamat pagi sahabat Rohani yang terkasih. Kita kembali berjumpa melalui media sosial ini di hari Senin 13 Juli 2026. Sahabat Rohani yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang anak sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Injil pada hari ini menyampaikan kepada kita, Yesus adalah pusat kehidupan kita. Yesus is the center of our life. Yesus adalah fokus dari perjalanan iman, harap, dan cinta kita. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus meminta kita menempatkan Dia di tempat pertama di dalam pikiran kita, hati kita, jiwa kita, perasaan kita, dan seluruh keputusan-keputusan kita dalam berkata ataupun bertindak. Tuhan kita Yesus Kristus menuntut kesetiaan, dan inilah ungkapan cinta kepada Yesus. Kita tahu ketika kita mencintai seseorang, kita menempatkan dia dalam pusat kehidupan kita. Maka kini Yesus meminta kepada kita menempatkan dia di pusat kehidupan kita, lebih daripada orang-orang di dalam keluarga kita. Apa yang akan kita lakukan secara praktis dari semuanya itu? Apabila kita menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, ungkapan cinta kita dinyatakan dengan mencintai dan menghayati ajaran dan tindakan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga ada tindakan yang tidak sesuai, bahkan berlawanan dengan sikap Yesus, dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, maka menunjukkan bahwa di sana akan ada konflik, akan ada pedang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pedang yang akan membuat kita melihat, bahkan bersikap, di rumah ini ada orang yang sungguh memiliki sikap dan perkataan yang muncul dari
mencintai Yesus dan bukan. Contoh yang amat sederhana. Apabila ada anakmu dendam dengan sahabatnya dan dia ingin membalas perbuatan buruk sahabatnya itu, apabila orang tua mendukung, silakan kamu membalas, layak kamu, tidak boleh mengampuni dia. Orang tua semacam ini lebih mencintai anaknya daripada mencintai Yesus. Tetapi kalau orang tua katakan, jangan dek, kamu harus mengampuni dan berdamai. Pengampunan dan perdamaian, meskipun orang itu menyakiti anak kita, dan kita arahkan untuk menerima sikap Yesus di dalam merespon perbuatan buruk sahabatnya di sekolahnya, bahkan di tempat kerja, menunjukkan kita lebih mencintai Yesus daripada mencintai keputusan anak kita tersebut. Dan masih banyak contoh dalam kehidupan ini, di mana kita harus mengatakan tidak atas perbuatan yang merusak persaudaraan, yang tidak menghasilkan pelayanan, yang tidak menghasilkan pengampunan, dan juga tidak menghasilkan belas kasih. Dan inilah yang akan bisa menimbulkan pertentangan di dalam keluarga. Kita akan bisa kehilangan nyawa untuk itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus bersabda hari ini, kamu akan mendapatkan lagi anakmu, saudaramu, bahkan siapapun juga yang kamu lakukan dengan sikap dan tindakan Yesus itu sendiri. Bahkan kita dapat mendapatkan Bapa di surga sebagai bagian dari kehidupan kita. Apabila kita menerima Yesus, kita juga menerima Bapa di surga. Kita mendapatkan yang ilahi dan yang manusiawi, yang sosial dan yang religius. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, inilah sebuah salib. Tidak gampang saat ini. Kita harus menjadi nabi dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mendatangkan kejengkelan orang sisi rumah kita. Tapi mereka akan berkata dalam hati mereka, benar yang dikatakan ayah, benar yang dikatakan ibu, benar yang dikatakan anak-anak, karena mereka menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Yesus untuk menghasilkan keselamatan bagi kehidupan bersama, baik dalam keluarga, dengan tetangga, di tempat kerja, dan juga dalam kehidupan sosial di masyarakat ini. Sahabat-sahabat rohani terkasih, barang siapa melakukan ini, dia memikul salib, dan salib itu akan membawa kepada keselamatan, dan kita akan mendapatkan semua yang dirindukan oleh nurani yang paling dalam, yang dirindukan oleh hati manusia yang paling sejati, yang dirindukan oleh setiap orang saat ini, yaitu sikap dan tindakan Tuhan kita Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita. Sahabat-sahabat rohani, selamat mencintai Yesus, jadikan dia pusat kehidupan kita. Semuanya akan dilengkapi, meskipun Anda merasa sakit dijauhkan, tapi percayalah, itulah keselamatan yang nyata dan konkret. Tuhan memberkati kita. Amin.